Tidak ada tempat yang tersembunyi. Semua tempat nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba berbuat maksiat di tempat sembunyi-sembunyi. Orang yang munafik adalah yang menampilkan kesolehan di depan orang, tapi dalam kesendirian dia berbuat maksiat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Surat An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Tidak ada yang tempat yang tersembunyi. Semua tempat nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba berbuat maksiat di tempat sembunyi-sembunyi. Orang yang munafik adalah yang menampilkan kesolehan di depan orang, tapi dalam kesendirian dia berbuat maksiat. Orang yang soleh asli di depan dan di belakang orang sama saja. Di depan orang kaya, depan orang miskin sama saja. Karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara ada yang jadi mubalik, jadi ustad, ceramah di Istana Negara dengan ceramah di Astana Anyar sama. Tahu Astana Anyar? Pekuburan. Tidak ada hebatnya ceramah di Istana Negara, biasa saja. Di sana yang menilai adalah Allah, di kampung juga yang menilai adalah Allah. Tabligh akbar di depan ratusan ribu orang, dengan bicara di depan 2 orang sama. Sama apa? Sama yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangga di depan banyak orang, kita potret, kita publis seakan-akan kita hebat. Kalau di depan 2 orang kita tidak mau ngomong, berarti dia mencari penilaian jumlah. Tuhan dia jumlah. Kalau kita ketemu dengan jenderal dan sebagainya, menteri, dipotret, kita pamerkan kemana-mana. Bukan tidak boleh. Boleh itu kalau yang dipotretnya tuh ahli takwa, itu bagus. Kalau hanya sekedar bangga, kemudian disembunyikan potretnya, karena yang dipotret itu ditangkap, itu ciri-ciri itu. Dulu ada yang dipotret sama seorang ustad, kemudian dirobek potretnya gara-gara ustadnya titik-titik lagi. Nah, sekarang diselotip lagi ya. Dia kesini lagi sekarang, tenang. Enggak boleh ikut campur gitu hadirin. Sama saja. Kalau mau bahagia, bahagia dekat dengan orang takwa itu bagus. Kalau hanya dengan topeng dunia biasa saja. Karena dunia tidak menjadi kemuliaan di sisi Allah. Orang berpangkat siapapun bisa dikasih, penjahat saja bisa dikasih. Orang berharta siapapun bisa dikasih. Orang yang paling mengkhianati Allah sekalipun kasih saja triliunan, karena nggak ada harganya dan nggak dipakai. Memang kalau uang banyak dipakai? Memangnya kalau banyak uang semuanya dipakai? Enggak. Rezeki kan cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya mengaku-ngaku saja. Itu kebun saya di Afrika. Kapan kesananya?
Saya nyimpen emas di London, nyimpen di peti, lihat juga enggak. Kasih kambing guling, kolesterol ya. Kemarin ada yang ngirim duren, montong 2 karung. Saya bagian ngesep harumnya aja. Wah, enak nih. Tetap ya santri yang makan. Saya nggak bisa makan kebanyakan, asam urat naik ya. Sudah tua, makanya nggak usah bangga kalau dekat-dekat dengan yang punya dunia, tapi boleh bersyukur kalau dekat-dekat yang ahli takwa. Karena ahli takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Cari ulama yang tulus, yang sesuai perkataan dengan perbuatan dan hatinya. Masya Allah. Dan bukan untuk dipamerkan, untuk ditiru kebaikannya.